Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sulastri Nasution dengan NIM 210032050 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar coding tentang program ATM dalam bentuk modular. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu program modular terlebih dahulu. Program modular merupakan metode pemakaian yang sangat mudah digunakan untuk bahasa C atau C++. Maksud dari program modular adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-kali dan juga memudahkan dalam melakukan pelacakan kesalahan pada program yang kita buat. Poin penting program modular. Yang pertama, pemrograman bahasa C atau C++ dibagi menjadi beberapa bagian modul. Yang kedua, modul dalam bahasa C atau C++ diimplementasikan dengan suatu fungsi. Yang ketiga, fungsi tersebut dibentuk dengan mengelompokkan sejumlah perintah untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang keempat, modul diperlukan jika perintah tersebut sering digunakan di tempat lain dalam program modul sering disebut juga dengan subprogram. Selanjutnya, keuntungan dari pemrograman modular. Yang pertama, masalah yang kompleks dapat dibagi menjadi modul-modul yang lebih sederhana. Yang kedua, masalah yang kompleks dapat dijadikan menjadi masalah-masalah yang lebih sederhana. Yang ketiga, modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan. Yang keempat, kesalahan relatif dapat dicari dengan lebih mudah karena alur logika mudah karena alur logika lebih jelas. Yang kelima, kesalahan juga dapat dilokasikan dalam satu modul. Selanjutnya, kelebihan dalam pemrograman modular. Yang pertama, program lebih pendek. Yang kedua, mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketiga, mudah didokumentasi. Yang keempat, mengurangi kesalahan dan mudah mencari kesalahan. Yang kelima, kesalahan yang terjadi bersifat lokal. Selanjutnya, pengertian apa itu fungsi. Fungsi atau function adalah suatu kumpulan atau instruksi atau perintah atau program yang dikelompokkan menjadi satu. Letaknya terpisah dari program menggunakan fungsi tersebut. Memiliki nama tertentu yang unik dan digunakan untuk mengerjakan suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa pemrograman lain, fungsi dapat disebut sebagai subrutin atau basic atau prosedur atau Pascal-Delphi. Kelebihan dari fungsi. Yang pertama, dapat melakukan top-down dan divide and conquer. Top-down adalah penelusuran program mudah, dan divide and conquer adalah program besar yang dapat dipisahkan menjadi program-program kecil. Yang kedua, kode program menjadi lebih pendek, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Yang ketiga, program dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program cepat selesai dengan koordinasi yang mudah. Yang keempat, mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan sederhana. Selanjutnya, kelebihan dari fungsi. Kelebihan dari fungsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kesalahan dapat lokalisasi dalam suatu modul tertentu saja. Yang kedua, modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa keseluruhan. Nah, selanjutnya kita pergi ke aplikasi Dev C++. Di sini saya sudah memasukkan rumusnya. Yang pertama, saya sudah membuat dua program, yaitu yang pertama menu C dan yang kedua fungsi H. Mengapa ada dua? Karena tujuan utama tidak terlalu panjang, jadi dibuatlah satu file lagi, yaitu fungsi, dan keduanya akan terhubung. Tapi kita akan menjalankan fungsi menu terlebih dahulu. Sedangkan pada fungsi H sedangkan fungsi H pelengkap di menu fungsi C. Maksudnya, apabila di menu C tidak ada, maka di fungsi H ada. Di sini saya akan menjelaskan menu C terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan include fungsi .h, ada integer main, welcome, void welcome, integer input pin, system clear, printf, selamat datang, printf,
bank bersama, printf, silahkan masukkan PIN, printf, scan, persen, D, dan input PIN, verifikasi input PIN dan PIN. Jadi, ini seperti di program ATM, yaitu ada bacaan selamat datang, bank bersama, silahkan masukkan PIN, dan selanjutnya ada void welcome error. Di void welcome error ini ada integer input PIN, system clear, printf selamat datang, printf hampir sama dengan yang di void welcome tadi, cuman di sini ada kata printf PIN salah ketika kita melakukan kesalahan dalam memasukkan kode PIN. Selanjutnya ada integer menu, integer input, system clear, printf menu utama, printf pecahan uang Rp50.000, printf tekan 0 untuk batal, printf 100, 1 ada 100, 2 ada 300, 3 ada penarikan jumlah lain, 4 ada cek saldo, 5 ada 1 juta, 6 ada 500, dan 7 ada transfer. Di sini adalah menu untuk melakukan penarikan jumlah. Dan di sini juga bisa melihat cek saldo dan transfer. Selanjutnya ada printf, pilihan, scan, persen D, dan input. Suite input ada C1, input saldo besar dari 100, saldo sama dengan saldo kurang 100, cek saldo. Else, printf, ada maaf, cek saldo apabila kita melakukan kesalahan dalam memasukkan PIN. Ada C2, ada saldo besar dari 300, saldo sama dengan saldo kurang 300, cek saldo. Hampir sama selanjutnya dengan program CS2 dan CS1 hampir sama dengan program hampir sama. Yang ketiga ada CS3 ada penarikan, yang keempat ada CS4 ada cek saldo, yang kelima ada saldo bersama dengan yang 1, 2 tadi. Yang keenam juga seperti itu. Selanjutnya kita pergi ke fungsi H. Di fungsi ini saya menggunakan include studio H dan studio lib.h dan string H. Void error input, system clear, print, maaf, tidak, pilihan tidak tersedia. Integer menu, cek saldo, void konfirmasi, error input, welcome error, welcome, keluar input rekening. Void akun, ada bintang user, chart name, ada void verifikasi, input P, integer P, dan integer input PIN, ada void saldo LTM, unsigned long login, ada void nomor rekening, ada void time. Di sini juga ada data simulasi, yaitu diantaranya ada chart akun ATM, akun 1, akun 2, dan integer PIN. Ada PIN 1, PIN 2, selanjutnya ada void verifikasi, chart akun aktif, PIN 1, ada PIN 2, ada void keluar. Nah, ada void saldo ATM, saldo akun sama dengan saldo sisa, ada void nomor rekening sama dengan nomor rekening saldo, ada void temp sama dengan temp. Ada integer cek saldo. Di sini kita bisa melihat sisa saldo yang kita miliki. Di sini ada integer input, printf, sisa saldo Anda, printf, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Ini ada pilihan ya atau tidak. Ada C1, menu, break, C2, keluar. Selanjutnya ada integer penarikan. Di sini kita bisa memasukkan nominal kelipatan yang ingin kita tarik. Nah, di sini ada integer input, printf, memasukkan nominal kelipatan, printf 1 benar,
2 keluar dan 3 kembali. Print ada pilihan scan F, switch input. C1 saldo sama dengan saldo kurang nominal. Print F, maaf saldo Anda tidak mencukupi apabila saldo kita tidak cukup. Yang kedua, ada ces keluar, di float. Yang selanjutnya ada transfer. Di sini digunakan untuk mentransfer. Di sini ada masukkan nominal minimal Rp50, ada pilihan C1-nya tem dan tem nominal input rekening. Nominalnya misalnya ada 500, saldo besar dari nominal. Ada C2. Selanjutnya ada void input rekening. Di sini ada print F, masukkan nomor rekening, pilihan benar, keluar dan kembali ke menu. C1, ada rekening, kurang rekening, ada rekening sama dengan rekening 1, rekening sama dengan LCIF, rekening sama dengan rekening 2. Di LCE-nya ada print F, maaf saldo Anda tidak mencukupi apabila melebihi dari saldo tabungan, saldo yang ada di ATM. Ada void konfirmasi. Di void ini terdapat akun yang akan mengirim dan yang akan menerima. Nah, di sini ada C1, C2, dan terakhir ada print F, transaksi berhasil. Sekian penjelasan dari materi saya pada presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.